Gimana kabarnya? Kita semua berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja, amin. Tetap semangat memuji Tuhan, amin. Mari kita sebelum kita mulai ibadah kita kali ini, kita mau berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali kami boleh Tuhan untuk beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan Kau memberkati ibadah kami hari ini Tuhan. Engkau disukakan atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak yang akan menyampaikan Tuhan. Biarlah hati kami juga Engkau bajak dengan supaya hati kami boleh menerima firman-Mu dengan baik Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami mau siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama bertepuk tangan memuji Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan memuji Tuhan yuk. Tetap semangat kan? Sama-sama kita katakan, pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kau pemilik kehidupan kami Tuhan, pemilik kehidupan, dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Katakan, great is our God. Katakan, pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan. Ya Tuhan, kebangkitan pasti terjadi di tempat ini. Katakan, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu. Sama-sama berputar. Musik memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
meriah buat Tuhan. Sekali lagi mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Karena Yesus adalah benteng hidup kita, amin. Amin. Mari berjalan bersama dengan Tuhan, takkan kita gentar. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, kau benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi dengan semangat kita katakan, berjalan bersamamu, takkan ku gentar. Amin Tuhan, kau selalu menopang kami. Yes, terima kasih Yesus. Jalani kehidupan, kau mengangkatku. Amin. Yes Lord. Sama-sama katakan, kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, kau benteng hidupku. Tak akan ku takut, tak ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari bertepuk tangan lebih semangat lagi, amin. Karena Yesus adalah sumber kekuatan kita. Mari sama-sama dengan semangat memuji Tuhan, yuk. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, kau benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Hey, oh. Amin, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari sama-sama dengan segenap hati kita datang ke hadirat Tuhan, menyiapkan setiap hati kita. Karena Yesus adalah Allah penolong kita yang setia. Amin. Ya Tuhan. Sama-sama kita katakan, Kau lebih tahu ya Tuhan yang terbaik bagiku. Amin, amin Tuhan. Kau lebih sanggup
Ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang selalu setia menolong kami Tuhan. Sekali lagi kita katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku berserah, ku berdaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi kita katakan, Engkau yang lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagi ya Tuhan. Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Kami percaya Tuhan. Berserah ya Tuhan. Rancangan-Mu pasti yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia, menyertai kami Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Dimanapun kami berjalan, Engkau ada di setiap kami Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian syukur kita, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, dalam hidup kami. Haleluya, kami naikkan pujian Yesus. Mari sama-sama lebih lagi menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami buat pengorbanan-Mu, buat pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur kami padamu. Namanya rasiti ke nama karalamu Yesus. Ya Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu yang mulia. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Di mana layanan-Mu. Terima kasih Yesus. Jadikan kami Tuhan bejana-Mu Tuhan, yang siap Engkau pakai Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan dalam setiap hidup kami Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, kekuatan di hidupku, ya Tuhan, tenangan di batinku, hanya dalam hadirat-Mu ku tersungkur.
Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, mari sama-sama katakan, tersungkur di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Amin Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku, mengiringmu. Ya Tuhan, kami mau mengiringmu seumur hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, jadikan kami menjadi bejana-Mu Tuhan. Kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan ajar terus kami untuk bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menjamah setiap hati kami, pikiran kami Tuhan, agar kami dapat belajar dari firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sehingga hidup kami benar-benar menjadi bejana-Mu Tuhan, Engkau pakai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Muda The Last Joel. Perkenalkan, nama saya Kak Endi. Hari ini saya mau menyampaikan sharing firman Tuhan mengenai tetap cinta Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hal apapun. Kita buka di Yeremia 17 ayat 5. Ayat ini sering kita dengar. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yang mau saya bahas di ayat yang di bagian yang terakhir, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Apa sih artinya yang menjauh daripada hatinya Tuhan? Kita sering pernah melakukan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta hikmat daripada Tuhan, tidak pernah meminta tuntunan daripada Tuhan. Sampai kita itu terkadang lupa, apa yang kita lakukan itu semuanya untuk Tuhan. Dan orang yang menjauhi Tuhan itu tidak pernah menerima nasihat atau teguran daripada Tuhan. Dari sini kita harus belajar bahwa kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam hal apapun. Tahukah kalian
bahwa hidup ini apapun yang kita lakukan itu semuanya untuk Tuhan. Setiap hari kita ini hidup di dunia yang tidak pasti. Mulai dari bangun pagi sampai kita keluar rumah, apapun bisa terjadi dalam diri kita. Kenapa kita tidak mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan itu seolah-olah tidak ada buat kita. Padahal Tuhan itu selalu ada buat kita. Karena Tuhanlah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Orang-orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan itu mulai tidak bertanya lagi dan tidak mencari Tuhan dan tidak meminta Tuhan terlihat dan tidak meminta Tuhan terlibat lagi dalam hidupnya. Di dalam Alkitab ada salah satu tokoh yaitu Daud. Kita buka di 1 Tawarik 14. Di 1 Tawarik 14 ayat 10, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kuserahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Kita tahu Daud ini adalah seorang pahlawan yang bisa melakukan atau bisa berperang. Setiap kali dia berperang, dia selalu menang. Itu tandanya apa? Bahwa Daud itu sebelum berperang, dia selalu tanya dan berdoa sama Tuhan. Di dalam hidupnya, dia selalu mengandalkan Tuhan. Sebelum maju berperang, Daud pun tanya terlebih dahulu sama Tuhan. Meskipun berkali-kali dia menang, tetapi dia tidak berhenti untuk terus mengandalkan Tuhan. Saya ambil lagi ada beberapa artikel seperti ini. Jangan sampai kesuksesan kita membuat kita lupa siapa yang membawa kita ada di tempat di mana kita ada. Orang-orang mulai tinggi hati, orang-orang yang mulai merasa kuat, hatinya menjauh dari Tuhan. Kesombongan membuat hati kita menjadi jauh dari Tuhan. Merasa diri kita mampu, jangan pernah lupa siapa yang memberikan kita kekuatan yang memperoleh kekayaan. Kadang kita itu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seolah-olah kita itu lupa bahwa semua kemampuan kita, hikmat yang kita terima, itu semuanya dari Tuhan. Dan kita harus ingat siapa yang memberi kekuatan itu. Kita harus ingat bahwa Tuhanlah yang terus memberikan kita kekuatan itu. Kita semua pasti pernah mengalami hari yang buruk. Bahkan sampai hari-hari ini pun kita pernah mengalami hari yang buruk. Terutama di COVID-19 ini. Semua orang kena terdampak, termasuk saya secara pribadi. Ya, saya mau sharing mengenai kehidupan saya. Di awal tahun 2021, di bulan Januari, orang tua saya kena COVID-19. Ayah kena, ya awalnya sih cuma batuk biasa, tapi kok berlanjut sampai tidak bisa merasakan ketika dia makan, terus menghirup sesuatu pun tidak bisa mencium bau. Dari situ malamnya saya langsung bawa ke dokter praktek dekat rumah, saya bonceng pakai motor. Ketika saya bawa ke dokter, dinyatakan COVID-19. Soalnya sudah mulai sesak. Dan dokter akhirnya ngasih pilihan. Ini dibawa ke rumah sakit atau diisolasi mandiri. Dengan hikmat Tuhan saya tanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Terus ada sesuatu yang bilang isolasi mandiri. Dari situ saya bilang sama dokternya kalau saya mau isolasi mandiri. Jadi saya bawa ayah saya lagi pulang ke rumah dengan naik motor. Ayah saya kondisinya hampir 80% itu sesaknya udah sesak ngap-ngapan gitu ya. Tapi saya nggak mau ngambil resiko. Saya mau isolasi mandiri. Ketika saya isolasi mandiri, ada ayah, ada mama, itu nggak tak bolehin keluar. Jadi ibaratnya mama ini benar-benar harus jaga ayah saya biar segala keperluannya tercukupi. Jadi ayah di rumah, mama di rumah. Sedangkan saya kan udah nikah. Saya ngontrak di tempat, ya nggak jauh sih dari tempat rumah orang tua saya, dekat. Tapi tiap malam, tiap hari, setelah pulang kerja lah, jam 5 atau jam 6 sore, saya setiap hari datang ke rumah orang tua saya untuk menyediakan makanan, untuk menyediakan obat. Karena kan
ayah sama mama saya kan nggak boleh keluar. Dia harus stay di rumah, tidak boleh keluar sama sekali apapun. Aku juga nggak mau orang kamu juga tertular ya, makanya saya isolasi mandiri. Biar saya aja yang beli obat, beli makanan, apapun itu biar saya. Terus berarti saya OTG kan. Nah, di situ aku doa sama Tuhan. Tuhan, saya yakin Tuhan, apapun yang terjadi dalam keluarga saya itu atas seizin-Mu Tuhan. Saya pribadi, saya nggak peduli Tuhan, kena corona atau apa enggak, saya nggak peduli. Kalau saya kena corona Tuhan, otomatis saya juga diisolasi mandiri. Sedangkan ayah saya sama mama saya kan butuh makanan, butuh uang untuk menafkahi kebutuhan sehari-hari. Kalau saya kena Tuhan, otomatis saya juga nggak bisa kerja Tuhan. Di situ aku minta doa sungguh sama Tuhan. Tuhan, oke lah Tuhan. Mungkin saya secara pribadi, mungkin saya nggak tahu kena apa enggak. Tapi saya minta Tuhan, aku minta Tuhan. Meskipun ayah saya kena, mungkin mama saya juga kena, tapi saya minta Tuhan, kalau bisa aku jangan sampai kena Tuhan. Aku percayakan semuanya ke tangan-Mu Tuhan. Dengan berjalan waktu, seminggu, 2 minggu, saya tetap bekerja dengan aktivitasku seperti biasa. Buktinya, orang-orang kantor pun dekat sama saya pun, mereka tidak kena dampak. Dan saya pun pernah saya ngalami batuk, tapi nggak sampai separah apapun. Soalnya aku udah bilang sama Tuhan, Tuhan jangan sampai aku kena Tuhan. Tapi aku percayalah, Tuhan pasti mendengarkan doaku, karena ibaratnya tulang punggungnya kan aku. Soalnya saya anak tunggal, saya nggak punya saudara, saya anak satu, dan saya anak tunggal, anak satu-satunya. Kalau nggak saya yang bekerja, terus siapa lagi? Dengan singkat cerita, dengan beberapa hari kemudian, hampir 2 minggu, ayah saya udah mulai membaik. Udah mulai bisa mencium bau, udah bisa mengecap rasa, udah bisa makannya udah mulai nafsu makannya udah mulai naik lagi. Di situ aku bersyukur, Tuhan, ketika aku ambil keputusan, aku tanya Engkau terlebih dahulu, dan Engkau pun memimpin aku, Engkau pun Engkau terus menjaga aku dengan kondisi yang sehat, sehingga aku menjadi berkat Tuhan. Aku nggak mau Tuhan menjadi OTG Tuhan, membawa celaka buat orang lain, enggak Tuhan, tapi aku ingin menjadi berkat buat orang lain. Dengan kehadiranku orang nggak menjadi takut, tapi semua berjalan dengan normal. Buktinya teman-teman di sekitarku ataupun teman kerjaanku pun nggak ada yang kena, semua aman. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dari situ aku berjanji Tuhan, semuanya adalah cinta kasih-Mu buat aku Tuhan. Di situ aku semakin setia sama Tuhan, di situ aku semakin ngerti apa menjadi rencana Tuhan dalam hidupku. Aku yakinlah semua itu untuk kebaikan kita semua. Ya, kita semua pasti pernah mengalami hari yang buruk, sekarang atau nanti. Dan terkadang hidup benar-benar tidak adil. Tapi, dengan keluarga yang baik, beberapa teman yang baik, beberapa sahabat yang baik, dan beberapa tantangan-tantangan yang menarik, engkau sudah berjalan jauh. Jangan pernah mengeluh tentang hal-hal yang tidak pernah mampu kamu lakukan, tetapi tunjukkan pada dunia tentang apa yang mampu kamu lakukan. Hidup ini terlalu singkat, gunakan sebaik mungkin. Yang aku mau sampaikan, ada 5 hal yang Tuhan ingin kalian tahu. Ada 5 hal yang Tuhan ingin kalian ketahui. Yang pertama, setiap hari Tuhan memikirkanmu. Hal yang kedua, setiap jam Tuhan membutuhkanmu. Yang ketiga, setiap menit Tuhan peduli sama kamu. Yang keempat, setiap detik Tuhan mencintaimu. Yang kelima, dalam keadaan apapun Tuhan selalu bersamamu. Terima kasih untuk semuanya. Demikian khotbah saya, sharing saya, dan Yesus memberkati. Yuk kita doa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang Kau berikan Tuhan. Kami yakin Tuhan, hari yang telah kami lewati Tuhan, tentu Engkau turut campur tangan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan,
apapun yang kami kerjakan, itu semua atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami ingin mengandalkan Engkau Tuhan dalam hal apapun Tuhan. Kami ingin Tuhan, hidup kami Tuhan selalu setia, selalu cinta akan Engkau Tuhan. Hingga sampai Engkau datang untuk kedua kalinya Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan seluruh aspek kerohanian kami, orang tua kami, keluarga kami dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami yakin Engkau Allah yang Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan apapun Tuhan, apa yang kami butuhkan. Terima kasih. Dalam Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.